Aku udah ngomong sama suami, nggak usah nungguin sprint sama kamu keluar. Aku udah bantu kamu gempur sholawat, aku kebar sholawat. Setiap hari aku sholawatin aja. Aku baca sholawat. Ini adalah ikhtiar jalur langit. Setelah sholat fardu aku baca sholawat. Setelah sholat duha aku baca sholawat. Setiap hari Jumat aku baca sholawat. Setelah sholat tahajud pun aku baca sholawat. Dan aku berusaha untuk sedekah. Karena aku termotivasi dengan videonya Mbak Mel, dan di situ aku nonton videonya Mbak Melisa, dan alhamdulillah di situ aku ngikutin saran dari Mbak Mel, karena menurut aku saran Mbak Mel itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Alhamdulillah ya teman-teman, bersama sholawat hidup terasa nikmat. Berkat sholawat rezeki cukup, nggak pernah telat. Berkat sholawat kadar keimanan makin hari makin kuat. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat. Assalamualaikum Mbak Vin, salam kenal, saya Fitri dari Tangerang. Masya Allah Mbak Vin, terima kasih untuk semua motivasi untuk tetap istiqomah sholawat. Aku mau berbagi testimoni sholawat ya Mbak, karena aku merasakan keajaiban sholawat, the power of sholawat, dahsyatnya sholawat. Awal kenal aku dengan sholawat Mbak pada tahun 2022, dan di tahun 2021 saya belum mengenal yang namanya sholawat dan belum mempraktekkan sholawat. Jadi suamiku itu anggota TNI Mbak, habis melanjutkan pendidikan dan qadarullah harus ditempatkan di daerah Indonesia Timur, yakni di Maluku Mbak Vin. Awal tahu suamiku harus pindah dinas jauh, sedih Mbak dan kecewa banget Mbak Vin. Tapi kami dipaksa untuk ikhlas menerima cobaan dan menjalani itu semua. Saat itu niat saya tuh tidak mau ikut suami pindah ke Maluku Mbak, karena saat itu usaha bakeri saya tuh sedang maju Mbak Vin. Tapi saya berpikir mau sampai kapan harus LDRan dan meninggalkan ego aku gitu. Kami pun sering bertengkar Mbak saat itu. Singkat cerita, saya dan anak-anak tuh akhirnya memutuskan untuk ikut suami pindah ke Maluku. Di situ saya benar-benar pasrah dengan kondisi ekonomi yang benar-benar pas-pasan Mbak Vin, dan harus menutup usaha bakeri saya karena saya sudah pindah ikut suami, sehingga usaha bakeri saya tidak dilanjutkan lagi. Nah, singkat cerita, 3 bulan kemudian saya tuh iseng nonton video tentang sholawat. Di situ memang yang muncul di beranda YouTube aku tentang sholawat. Nah, karena aku dengerin tentang keajaiban sholawat, keutamaan sholawat, kedahsyatan sholawat, situ ya muncul ya ada videonya Mbak Mel. Situ aku tonton, scroll videonya Mbak Mel itu ya. Ternyata aku klik videonya Mbak Melisa itu, dari situ aku semua aku lihat ya judul-judulnya videonya Mbak Mel itu. Ternyata di videonya Mbak Mel itu lunas hutang dengan sholawat, berkat sholawat bisa beli mobil, berkat sholawat bisa pergi haji dan umroh, berkat sholawat punya jodoh, berkat amalan sholawat pengen apapun dapet gitu ya. Di situ aku semua nonton videonya Mbak Mel itu tentang sholawat. Ternyata di situ Mbak Melisa gini Mbak Vin ngomongin tentang sholawat munjiat. Nah situ saya juga ngamalin ya, tapi di sini aku tuh seringnya tuh baca sholawat Jibril. Nah terus berkat sholawat yang baik aku kan ngamalin sholawat ya. Ternyata setelah aku amalin sholawat ya, kemudian ternyata Allah beri aku usaha Mbak. Nah 3 bulan kemudian saya iseng baca sholawat. Alhamdulillah berkat sholawat aku iseng membuat kue nih Mbak Vin, dan aku bagikan ke tetangga. Waktu itu aku beli bahan kue itu aku baca sholawat, pulang beli adonan kue aku pulang dari beli bahan kue aku baca sholawat. Pokoknya aku ngadon pun baca sholawat, aku bikin kue bakar itu pun juga aku baca sholawat. Usaha itu setiap hari aku sholawat dan sholawat terus Mbak Vin. Pokoknya saya tuh setiap hari nggak lepas dari sholawat, karena aku pengen mengubah kehidupan ekonomi aku lebih baik lagi ya. Dan alhamdulillah
berkat sholawat itu kue aku tuh ternyata katanya enak, karena kue itu hasil aku bikin kue itu aku bagikan ke tetangga, dan alhamdulillah berkat sholawat respon tetangga itu mereka semuanya pada cocok dan suka Mbak Vin. Saat itu aku kan kenal videonya Mbak Melisa ya, aku nonton videonya Mbak Mel itu, ternyata videonya Mbak Mel itu menginspirasi karena videonya Mbak Mel itu tentang sholawat. Akhirnya aku mengistiqomahkan sholawat, aku riyadhah sholawat, dan saya mau perbaiki sholat aku Mbak. Dan disitu aku hanya baca sholawat Jibril. Mbak Melisa kan baca sholawat munjiat ya 500 kali. Kalau nggak salah Mbak Mel itu baca sholawat munjiat 1000 kali atau baca sholawat munjiat 500 kali kalau nggak salah ya. Nah disitu aku berusaha untuk mengistiqomahkan sholawat, dan aku memperbaiki sholat aku Mbak Vin. Demi Allah Mbak, saya dobrak jalur langit, saya riyadhah jalur langit, saya geber sholawat, setiap hari baca sholawat, saya gempur sholawat Mbak, pokoknya sholawatin aja setiap hari tuh aku baca sholawat, dan aku ajak suamiku untuk baca sholawat, anak-anakku juga aku ajar untuk baca sholawat. Ternyata anak-anakku juga mau baca sholawat, tapi anakku cuma baca sholawat yang sallallahu ala Muhammad, yaitu sholawat Jibril Mbak. Alhamdulillah setiap azan, alhamdulillah aku langsung sholat Mbak, aku benerin sholat, dan aku sholawat Jibril 10.000 kali setiap hari. Dan alhamdulillah aku juga ikutin dari Mbak Melisa, aku baca sholawat munjiat 100 kali Mbak Vin. Dan saya berusaha untuk sedekah di hari Jumat ke masjid Mbak, dan saya setiap hari baca surat Al-Waqi'ah, baca surat Yasin, baca surat Ar-Rahman, baca surat Al-Mulk, dan ternyata Allah bukakan pintu rezeki itu mungkin berkat sholawat ya Mbak Vin. Tidak sampai 1 tahun aku ngamalin sholawat, ternyata berkat sholawat kue saya yang aku buat itu dikenal oleh seorang ibu-ibu pejabat. Subhanallah, the power of sholawat, dahsyatnya sholawat Mbak Vin. Ternyata dengan sholawat kue aku tuh bisa dikenal oleh seorang ibu-ibu pejabat. Nah di situ ibu-ibu pejabat Kodam Patimura itu Mbak Vina, sampai saya tuh kewalahan bikin kue pesanan Mbak, tapi saya bikin kue itu juga baca sholawat, terus baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pokoknya aku tuh selalu sholawat, terus sholawat, semua setiap hari mulutku itu selalu nggak ada hentinya untuk baca sholawat. Dan alhamdulillah Mbak, itu semuanya bisa menambah penghasilan untuk bantu suami aku yang Mbak Vin, usaha bakri aku, usaha kue aku, dan aku barengi dengan sholawat, suami ikut sholawat, anak-anak juga manut ikut sholawat. Nah 2 tahun kemudian Mbak, kami sekeluarga baca sholawat, saya dan suami gempur sholawat, anak-anak juga ikutan baca sholawat, tapi anak-anak baca sholawat ya semampunya ya, aku nggak maksa. Kalau aku baca sholawat 10.000 kali, aku baca sholawat Jibril itu 10.000 kali, kalau suami ya di saat kerja juga baca sholawat gitu. Nah alhamdulillah 2 tahun kemudian suami mendapatkan tawaran Mbak Vin untuk pindah ke kota asal kami, yaitu di Tangerang. Suami minta izin untuk ngurus kepindahan dinas Mbak. Jujur hati saya tuh berat Mbak Vin untuk pindah dalam jangka waktu yang cepat gitu. Tapi karena saya sebagai istri hanya bisa mengikuti suami yang terbaik ya Mbak ya. Nah saat itu saya bertanya ke suami, kalau untuk mengurus pindah dinas harus mengeluarkan biaya berapa lagi gitu. Sedangkan kita baru saja mengeluarkan uang habis buat pendidikan. Dan jawaban suamiku, kurang tahu habis berapa biayanya mah gitu. Intinya kita coba dulu aja daftar gitu ya, dan kita sholawatan aja terus. Siapa tahu dengan sholawat Allah beri kita rezeki, dengan sholawat kita nggak perlu ngeluarin biaya gitu. Oke, suami itu sambil daftar ya, tapi suamiku tuh daftar sambil baca sholawat, terus berangkat daftar suamiku baca sholawat, pulang dari daftar suamiku baca sholawat, saat daftar pun pendaftaran itu juga baca sholawat, aku yang di rumah juga baca sholawat, aku kencengin sholawat Mbak. Intinya aku sholawat, aku ngomong sama anak-anak, yuk yuk kakak bantu ayah untuk gini ya, ngurusin masalah, semoga dengan sholawat semua bisa ada jalan terbaik dari Allah, yuk kita baca sholawat, aku ngomong gitu sama anak-anak. Nah aku kencengin Mbak sholawat, aku gempur riyadhah jalur langit, Masya Allah, aku gebar sholawat, suami juga kencengin sholawat, anak-anak juga baca sholawat. Masya Allah Mbak, akhirnya nama suami aku tuh keluar dan bisa kembali ke Tangerang Mbak Vina. Dan suami diomongin satu kantor karena baru 2 tahun saja sudah pindah, dan banyak yang bertanya di lingkungan rumah dinas,
kok bisa cepet kembali lagi Bu, habis urus biaya besar ya Bu, gitu katanya. Nah ya aku ngomong Mbak Vin, kan katanya tuh gini ya, aku tuh nggak nyangka, terus katanya teman-teman tuh habis biaya besar gitu ya, aku tuh nggak nyangka kalau berkat sholawat tuh aku tuh nggak harus ngeluarin biaya besar. Dan kalau pindahan kan harus ngeluarin biaya banyak ya, mungkin sampai lebih 50 juta atau gimana. Aku tuh sama sekali nggak ngeluarin uang Bu, aku gitu untuk pindah. Semuanya pada nggak percaya. Ini mungkin berkat jalur langit ya, berkat riyadhah sholawat itu, karena aku gebar sholawat, suami kencengin sholawat, anak-anak juga ikut baca sholawat. Padahal Mbak Vin, suami itu bisa kembali dinas di Tangerang itu tanpa kami mengeluarkan uang sama sekali ya. Cuma cerita sama Allah kalau harus pindah pakai uang, saya nggak ada uang ya Allah. Kalau uang mungkin sekitar 50 juta atau 100 juta aku belum ada ya Allah gitu. Aku hanya punya gini, aku hanya bisa ikhtiar langit, aku cuma bisa baca sholawat setiap hari, aku cuma baca sholawat. Mungkin berkat sholawat ya Allah, mudahkan urusanku berkat sholawat, berilah kami keajaiban dari sholawat tersebut. Nah yang saya lakukan itu adalah hanya gempur jalur langit Mbak, saya gebar sholawat, suami juga kencengin sholawat, anak-anak juga bantu dengan sholawat yang udah saya ceritakan. Dan saya juga sedekah subuh dan sedekah Jumat 2 bulan full tanpa bolong Mbak, dan sedekah subuhnya itu juga nggak bolong. Dan alhamdulillah berkat keajaiban sholawat gini ya, saya kan bilang ke suami, udah nggak usah nungguin sprint nama kamu keluar gitu ya, aku udah bantu kamu dengan riyadhah jalur langit, aku udah setiap hari udah sholawatan, setiap hari aku baca sholawat, setiap hari aku kencengin sholawat, setiap hari aku gebar sholawat, habis sholat fardu aku baca sholawat, aku ngadon baca sholawat, aku bikin kue baca sholawat gitu ya. Aku ngomong kan suami gitu, setiap habis sholat duha aku baca sholawat, terus aku habis sholat tahajud aku baca sholawat ya. Aku kan ngomong ke suami kalau aku tuh termotivasi dengan videonya Mbak Mel, aku nonton videonya Mbak Mel, di situ Mbak Mel tuh ceritain tentang bab sholawat, jadi aku termotivasi dengan videonya Mbak Mel, jadi aku ikutan baca sholawat, aku ngumpul jalur langit, yakni dengan riyadhah sholawat, baca waqiah, baca yasin, baca al-mulk, baca ar-rahman, ya sedekah gitu, pokoknya ya mudah-mudahan lah dengan riyadhah sholawat nggak ada yang dikecewain gitu. Nah di situ aku kan bantu kamu jalur langit ya gitu, aku ngomong ke suami gitu Mbak, kalau ditungguin ntar malah lama dan kecewa gitu. Dan bener Mbak Vin, saat itu kami berdua ikhlas dan tetap menjalani kehidupan tuh seperti biasanya Mbak. Tapi ya gitu, suami juga tetap baca sholawat, aku juga baca sholawat, dan dibantu sama anak-anak betul baca sholawat ya Mbak. Dan tepat di hari Jumat ya, suami itu turun piket dan langsung istirahat tidur Mbak. Dan teman-teman suami pada telepon, ternyata Allah kabulkan doa kami Mbak. Nama suami ada di sprint pindah kembali dinas di Tangerang. Terima kasih ya Mbak Vin, sudah dibacakan testimoni keajaiban sholawat, karena aku memang termotivasi dengan videonya Mbak Mel, sehingga karena aku termotivasi dengan videonya Mbak Mel, akhirnya aku ikutan baca sholawat seperti Mbak Mel, yakni baca sholawat Jibril 10.000 kali dan baca sholawat 100 kali. Dan juga semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Yakin aja ya kalau Allah pasti jawab semua doa-doa kita berkat sholawat. The power of sholawat, dasarnya sholawat. Allah mengabulkan doa kita di saat yang tepat dan gak usah ditungguin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Fitri atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah teman-teman, the power of sholawat, dasarnya sholawat ya teman-teman. Kalau kita rajin baca sholawat, istiqomah baca sholawat ya, gempur jalur langit dengan sholawat, insya Allah Allah selalu berikan yang terbaik untuk kita. Di sini berkat sholawat rezeki kita jadi lancar, berkat sholawat Allah lunaskan hutang, berkat sholawat Allah kabulkan doa-doa kita. Nah di sini Mbak Fitri termotivasi dari videonya Mbak Mel ya. Di situ Kak Fitri itu nonton videonya Mbak Mel, akhirnya semua video-video Mbak Mel itu, hampir semua videonya Mbak Mel itu ditonton sama Mbak Fitri. Di situ Mbak Fitri nonton videonya Mbak Mel, akhirnya Mbak Fitri itu termotivasi dengan Mbak Mel, dan akhirnya baca sholawat. The power of sholawat, sungguh dahsyat sholawat. Berkat sholawat Allah berikan ide jualan ya, berkat sholawat akhirnya jualannya tuh bisa
laris berkat sholawat. Akhirnya dagangannya itu bisa dikenal oleh para ibu-ibu pejabat. Berkat sholawat akhirnya suaminya pindah lagi ke Tangerang. Berkat sholawat akhirnya nggak usah ngeluarin biaya sampai ratusan juta ya. Subhanallah, the power of sholawat. Dan berkat nonton videonya Mbak Mel, termotivasi dengan videonya Mbak Mel berkat sholawat, akhirnya Kak Fitri gempur jalur langit, yakni dengan berbagi sholat dan baca sholawat, gempur sholawat dan geber sholawat setiap hari, baca sholawat, the power of sholawat. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.